Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutalibi Al-Qurasyi atau lebih dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i lahir di Asqalan, Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan meninggal dunia di Fustat, Mesir di tahun 204 Hijriah. Beliau merupakan salah satu mufti besar dalam dunia Sunni Islam sekaligus sebagai penggagas mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i masih termasuk kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari Bani Muthalib, keturunan Al-Muthalib, saudara Hashim, kakek dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut 5 fakta unik Imam Syafi'i. 5. Kelahiran Imam Syafi'i. Idris bin Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kota Gaza, Palestina, di mana saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Asqalan. Pada saat itu, Fatimah Al-Azdiyah sedang mengandung. Idris bin Abbas gembira dengan hal ini. Lalu ia berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya, yaitu Syafi'i bin Asy-Syaib." Tatkala ibunda Imam Syafi'i mengandung beliau, ia bermimpi melihat bintang keluar dari rahimnya dan hancur berkeping-keping di Mesir. Lalu setiap negeri mendapat bagian kepingan bintang tersebut. Mendengar penuturan tersebut, para penakwil mimpi menakwilkan bahwa akan lahir darinya seorang ulama yang ilmunya melingkupi segenap penduduk Mesir, kemudian akan tersebar ke seluruh negeri. Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbuktilah apa yang dicita-citakan ayahnya. Anak itu dinamakan Muhammad dan dipanggil dengan nama Asy-Syafi'i. Ayah Imam Syafi'i tinggal di tanah Hijaz. Ia merupakan keturunan dari Al-Muthalib. Ia termasuk ke dalam Bani Muthalib. 4. Perjalanan menimba ilmu. 2 tahun kelahirannya, ayah Imam Syafi'i meninggal dunia. Sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil, Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra, sehingga Al-Asma'i berkata, "Saya mentashi syair-syair Bani Huzail dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris." Keistimewaan dari Imam Syafi'i dibandingkan 2 mujtahid mutlak sebelumnya, yaitu Imam Abu Hanifah yang terpusat dari Irak dan Imam Malik yang terpusat di kota Madinah, adalah perjalanan keilmuannya yang sangat kaya dan panjang. Dimulai dari kota Makkah yang sangat terkenal dengan ilmu tafsir dan asbabun nuzul Al-Quran. Imam Syafi'i mulai menetap di kota Makkah sejak usia 2 tahun. Imam Syafi'i telah menyelesaikan hafalan Al-Quran sebelum usianya genap menginjak umur 7 tahun. Di kota Makkah, Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih. Hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para ulama fikih. Kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas di Madinah. Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, dan pamannya Muhammad bin Syafi'i dan lain-lain. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya.
Sementara itu Asy-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik itu sendiri. Imam Syafi'i menyatakan kekagumannya setelah menjadi imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi, "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz." Adapun perjalanan beliau masih sangat panjang, di antaranya beliau pernah belajar di Yaman, Baghdad, dan Mesir. Tiga, karya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, terutama dalam bidang sastra. Namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum, karena inti pemikirannya berfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari Nasirus Sunnah atau pembela sunnah Nabi. Syekh Ahmad Syakir berkata, seluruh kitab Imam Asy-Syafi'i adalah contoh sastra Arab yang murni dan berada di puncak balaghah yang tertinggi. Beliau menulis berdasarkan naluri yang bersesuaian dengan fitrah, tidak dibuat-buat dan tidak dipaksa-paksa. Kitab-kitab beliau adalah penjelasan yang paling fasih yang pernah Anda baca setelah Al-Quran dan hadis. Tidak dapat ditandingi oleh satu ucapan pun dan tidak terkalahkan oleh satu tulisan pun. Di antara karya Imam Syafi'i yang terkemuka adalah 1. Ar-Risalah. Di usia yang relatif muda, ia sudah menggebrak panggung sejarah pemikiran usul fiqh dengan mahakarya kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah merupakan kitab hasil karangan Imam Syafi'i yang bisa dikatakan sebagai peletak pertama dasar-dasar teori hukum dalam Islam atau usul fiqh. Hingga sekarang kitab tersebut masih menjadi rujukan bagi siapapun yang berniat mengetahui serta memperdalam mengenai usul fiqh. Metode pembentukan sebuah hukum ala Imam Syafi'i terkuat di dalam kitab ini. Beliau menggunakan 4 dasar dalam mengistimbatkan sebuah hukum, yakni Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. 2. Al-Um. Secara bahasa, kata al-um memiliki arti ibu. Maksud Imam Syafi'i sendiri memang ingin menjadikan kitab tersebut sebagai kitab induk yang memberikan penjelasan terperinci tentang ilmu fikih. Dalam hal komposisi, bab-bab dalam kitab al-um memang agak mirip dengan kitab fikih lainnya yang diawali dengan bab taharah atau bersuci, syarat wudu, teknis wudu, dan lain sebagainya. Terdapat 128 masalah hukum yang dibahas dalam kitab Al-Um. Di dalamnya juga terdapat pembahasan mengenai perbedaan antar mazhab-mazhab. Dua, murid Imam Syafi'i. Murid-murid Imam Syafi'i dan yang menyebarkan ilmu beliau amat banyak. Namun yang menonjol dalam menyebarkan mazhab beliau tersebar ke pelosok negeri. Inilah di antara 10 orang murid-murid langsung dari Imam Syafi'i yang kemudian menjadi ulama besar dan tetap teguh memegang mazhab Syafi'i. Maka dengan perantaraan beliau-beliau inilah mazhab Syafi'i tersebar luas ke pelosok-pelosok dunia Islam, sampai akhirnya meluas di Asia, khususnya di Indonesia. Mereka menyiarkan mazhab Syafi'i dengan lisan dan tulisan. Selain dari itu, seorang murid Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hambal yang kemudian ternyata membentuk satu aliran dalam fikih yang bernama mazhab Hambali. Murid yang langsung belajar dari Imam Syafi'i ini dinamakan ulama-ulama Syafi'iyah tingkatan pertama. Adapun tingkatan kedua yaitu ulama-ulama Syafi'iyah yang tidak belajar langsung kepada Imam Syafi'i sendiri, melainkan kepada murid-murid Imam Syafi'i. Berikut ulama Syafi'iyah tingkatan pertama. 1. Al-Imam Al-Buaiti. Nama lengkap beliau adalah Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya Al-Buaiti. Lahir di desa Buaiti, Mesir, wafat 231 Hijriah. Beliau adalah murid langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata,
tidak seorang pun yang lebih berhak atas kedudukanku melebihi dari Yusuf bin Yahya al-Buaiti. Dan Imam Syafi'i berwasiat jika beliau wafat, maka yang akan menggantikan kedudukan beliau mengajar adalah Al-Imam Buaiti ini. Beliau menggantikan Imam Syafi'i. Beliau wafat di penjara pada tahun 231 Hijriah. Beliau syahid karena mempertahankan kepercayaan dan iktikad beliau, yaitu iktikad kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim, bukan ciptaan Allah atau makhluk. 2. Al-Imam Ishaq bin Rahuyah. Nama lengkap beliau adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Rahuyah. Lahir tahun 166 Hijriah, wafat pada tahun 238 Hijriah. Beliau belajar fikih kepada Imam Syafi'i yang terkenal, bukan saja dalam ilmu fikih, tetapi juga dalam ilmu hadis. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad bin Hambal banyak mengambil hadis kepada Ishaq bin Rahuyah ini. Imam Nasa'i mengatakan bahwa Ibnu Rahuyah adalah siqah, yaitu dipercaya. 3. Al-Imam Muhammad bin Syafi'i. Muhammad bin Syafi'i bergelar Abu Usman Al-Qadi. Beliau adalah anak yang tertua dari Imam Syafi'i. Pada akhir usia beliau menjabat kedudukan qadi di Jazirah dan wafat di situ tahun 240 Hijriah. 4. Al-Imam Al-Karabisi. Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Ali Husain bin Ali Al-Karabisi. Beliau juga seorang murid langsung dari Imam Syafi'i. Sesudah terlebih dahulu menganut ajaran Imam Abu Hanifah atau Hanafi dan kemudian masuk dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah menjadi tiang tengah dalam menegakkan fatwa dan aliran-aliran Imam Syafi'i. 5. Al-Imam At-Tujibi. Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman At-Tujibi. Beliau adalah seorang ulama yang belajar langsung dalam ilmu fikih kepada Imam Syafi'i, meninggal dan bermakam di Mesir. 6. Al-Imam Al-Muzani. Nama lengkapnya Harmalah bin Yahya Abdullah At-Tujibi, murid Imam Syafi'i. Beliau adalah ulama besar penegak mazhab Syafi'i yang menyusun kitab-kitab Imam Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i terkenal kitab Harmalah, yaitu kitab karangan Imam Syafi'i yang disusun oleh murid beliau yaitu Harmalah bin Yahya. 7. Al-Imam Bukhari. Nama lengkap beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughithah bin Bardizbah Al-Jufri Al-Bukhari. Lahir tahun 194 Hijriah di Bukhara, Asia Tengah. Sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Quran di luar kepala dan sangat menyukai mencari dan mendengar hadis-hadis Nabi. Kemudian selama 16 tahun beliau menyusun dan mengarang kitab sahihnya yang berjudul Kitab Sahih Al-Bukhari. Perjalanan beliau dalam rangka mencari ulama-ulama yang menyimpan hadis dalam dadanya untuk dituliskannya di dalam kitab, yang ketika itu sangat kurang sekali. Kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab agama Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Hadis-hadis di dalamnya menjadi sumber hukum yang kuat dalam fikih Islam. 8. Al-Imam Az-Za'farani. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Hasan bin Muhammad As-Sabah Az-Za'farani. Lahir di dusun Az-Za'farani dan pindah ke kota Baghdad. Di sana beliau belajar kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Az-Za'farani adalah murid langsung dari Imam Syafi'i. 9. Al-Imam Muslim. Beliau adalah Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, yang lebih dikenal dengan Imam Muslim. Dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhari dan ulama lain selain mereka.
Orang yang menerima hadis dari beliau ini termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab sahihnya yang dikenal dengan Sahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Sahih Bukhari. 10. Al-Imam Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman Al-Muradi. Beliau adalah murid langsung dari Imam Syafi'i. Dibawa dari Baghdad sampai ke Mesir. Lahir tahun 174 Hijriah dan wafat pada tahun 270 Hijriah. Beliau inilah yang membantu Imam Syafi'i menulis kitabnya Al-Um dan kitab usul fiqh pertama di dunia, yaitu kitab Ar-Risalah Al-Jadidah. Berkata Muhammad bin Hamdan, "Saya datang ke kediaman Rabi pada suatu hari di mana didapati di depan rumahnya 700 kendaraan membawa orang yang datang mempelajari kitab Syafi'i dari beliau. Adapun para ulama Syafi'iyah pada tingkatan kedua yang belajar dari murid-murid Imam Syafi'i ialah Ahmad bin Syayyar Al-Marwazi, Imam Abu Ja'far At-Tirmizi, Abu Hatim Ar-Razi, Al-Junaidi Al-Baghdadi, Ad-Darimi, Imam Abu Daud, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi ulama yang mengajarkan paham mazhab Syafi'i di penjuru negeri dari dulu sampai saat ini. 1. Nasihat Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i meninggal, ia sempat berwasiat kepada murid-muridnya agar membuat perubahan jiwa ke arah yang lebih baik. Imam Syafi'i mengatakan bahwa barang siapa yang ingin meninggalkan dunia dalam kondisi aman, maka lakukanlah 10 hak ini. 1. Hak kepada diri, yaitu dengan mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi percakapan dan memada dengan rezeki yang ada. 2. Hak kepada malaikat maut, yaitu memenuhi segala kewajiban yang tertinggal dengan meminta maaf dari orang yang dizalimi, membuat persiapan untuk mati dan merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Hak kepada kematian, yaitu membuang tabiat suka menabur fitnah, jangan suka kencing sembarangan, memperbanyak sholat tahajud, dan membantu orang yang dizalimi. 4. Hak kepada malaikat mungkar dan nakir, yaitu jangan berkata dusta, sering berkata benar, meninggalkan maksiat, dan memberi nasihat. 5. Hak kepada mizan, yaitu menahan kemarahan, banyakkan berzikir, ikhlas dalam perbuatan, dan sanggup menanggung kesulitan. 6. Hak kepada jembatan sirat, yaitu buang tabiat suka mengumpat, wara, bantu orang beriman dan hidup dalam suasana berjamaah. 7. Hak kepada malaikat Malik, yaitu menangis lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sedekah, membuat kebaikan kepada orang tua, dan memperbaiki akhlak. 8. Hak kepada malaikat Ridwan, penjaga surga, yaitu ridha kepada qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar menerima bala, dan taubat. 9. Hak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sering bersalawat kepada beliau, berpegang kepada sunnahnya, dan bersaing mencari keuntungan dalam beribadah. 10. Hak kepada Allah, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari melakukan kemungkaran, membenci apapun maksiat, dan tidak melakukan kejahatan. Subhanallah. Demikianlah 5 fakta unik Imam Syafi'i. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.